Halo, ketemu lagi dengan saya di sini, Philpad. Kali ini saya akan mencoba mereview sebuah kasus yang menarik di lapangan, kasus PPND atau Phylogenetic Dysrhizotic Newcastle Disease pada ayam jantan. Ini adalah ayam jantan, ayam yang berkelamin jantan dari ras ayam petelur. Kali ini ayam ini terserang oleh virus ND di umur 35 hari. Padahal sebelumnya vlog yang sama atau vlog ayam ini terserang oleh virus gumboro atau gumboro di umur 20 hari, sehingga ada dua penyakit yang berbeda menyerang pada vlog yang sama dalam waktu yang berbeda. Maka ini merupakan eh, kasus yang menarik kalau kita bahas, kita jadikan bahan pembelajaran karena ini merupakan informasi-informasi lapangan, data-data lapangan yang sangat menarik kalau kita jadikan bahan diskusi atau bahan pembelajaran bagi para pelajar, bagi para mahasiswa kedokteran hewan atau mahasiswa peternakan, karena di samping kita mempelajari ilmu-ilmu penyakit unggas dari textbook yang begitu banyak sebar dan juga jurnal-jurnal di internet. Nah, di sini saya akan mencoba membawakan fenomena atau kasus-kasus lapangan dalam bentuk visual, audio, atau video sehingga lebih mudah untuk dipahami atau diamati. Bahkan ini menjadi bahan diskusi yang menarik kalau dibawa ke ruang kelas. Karena lapangan merupakan sekolah kedua ya kalau bagi saya ya. Saya memandang lapangan itu merupakan sekolah kedua sebenarnya. Karena begitu banyak pembelajaran yang kita dapat ambil dari lapangan. Salah satu contohnya kalau kita mempelajari Newcastle disease, penyakit Newcastle disease ini kita akan menemukan begitu banyak variasi ragam dari gejala klinis. Begitu juga penyakit-penyakit lain, belum lagi kombinasi berbagai penyakit sehingga eh, lapangan itu sangat dinamis sekali. Lapangan itu sangat dinamis sekali dan begitu banyak informasi-informasi yang dapat kita jadikan pembelajaran-pembelajaran yang sangat berharga sebenarnya. Oleh karena itu, saya berusaha untuk display kasus-kasus lapangan ini eh, agar dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua untuk kita pelajari. Sehingga kita tidak hanya belajar dari textbook atau jurnal-jurnal. Pada umur 20 hari terjadi kasus gumboro. Kematian cukup meningkat. Di umur 24 hari kematian 183 ekor ayam dari 4.200 ayam. Kemudian menurun di umur 27-29 hari, kemudian normal kembali. Memang gumboro merupakan penyakit yang sangat tinggi kejadiannya di ayam jantan, di ras ayam petelur ini. Suatu saat nanti saya akan coba untuk membahas detail tentang gumboro. Nah, di sini saya kembali kepada isu yang utama, yaitu isu tentang ND pada kasus ayam ini. Ayam ini pernah divaksin ND di umur pertama dengan live vaksin spray, kemudian diikuti dengan vaksin kill di umur 4-5 hari. Cuma kita tidak pernah berharap besar dari hasil vaksinasi yang dilakukan pada minggu pertama, karena keberadaan maternal antibody yang sangat tinggi terhadap ND ini mempengaruhi hasil vaksinasi yang dilakukan minggu pertama ini. Seiring waktu, imunitas atau kekebalan dari induk atau maternal antibody akan turun dengan sendirinya secara normal. Sedangkan saya tidak melihat pada vlog ini adanya booster atau ulangan vaksinasi ND kedua, karena mungkin karena keberadaan kasus gumboro sehingga jadwal ini di pending, ditunda. Cuman eh, ini menjadi suatu yang sangat tidak menggembirakan. Posisi ayam sangat lemah sekali karena vaksinasi pertama kita tidak bisa mengharapkan lebih tinggi, menghasilkan proteksi yang lebih baik pada minggu ketiga tanpa adanya booster. Ini adalah gejala yang kita temukan pada umur 24 hari. Ayam ini kena gumboro, ini gejala khas, pendarahan pada urat daging, otot,
Ada beberapa penyakit yang sangat mirip dengan gumboro kalau kita tidak detail mempelajarinya, mengamatinya. Karena suatu saat nanti saya akan coba display penyakit-penyakit yang menimbulkan gejala yang mirip, sebenarnya tidak sama, mirip dengan gumboro di lain kali, di lain waktu. Di umur 24 hari kita juga menemui lesi pada ginjal, timbunan asam urat. Ini juga bukan satu-satunya gejala gumboro, karena beberapa penyakit yang lain juga menimbulkan gejala yang mirip sebenarnya. Saya akan bahas nanti, suatu saat nanti. Dan mungkin ini bisa menjadikan suatu gejala yang khas untuk gumboro. Perdarahan di perbatasan antara propendikulus dengan gizat, perbatasan propendikulus dengan gizat, yaitu di daerah ini merupakan gejala yang sangat khas pada gumboro. Memang ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan gejala yang sama, cuman kalau terjadi pada ayam muda di bawah umur 4 minggu, kita dapat mengklaim itu lebih dekat pada gumboro sebenarnya. Pada umur 34 hari, timbul gejala pernapasan yang cukup masif di salah satu pen dari kandang tersebut. Kemudian di umur 35 hari ada kematian berapa ekor ayam, kemudian kita melakukan nekropsi. Ternyata itu merupakan gejala dari VVND, kematian meningkat terus dengan berbagai bentuk gejala klinis yang nanti akan kita lihat videonya, sehingga menjelang sampai ayam itu umur 50 hari tetap kematian cukup tinggi walaupun kita telah melakukan vaksinasi ulang, walaupun itu terlambat. Dan juga beberapa kandang lain juga kita lakukan vaksinasi ulang atau booster untuk mencegah terjadinya infeksi pada kandang lain. Cuman inilah akibat dari tidak adanya booster, ayam sangat rentan sekali, tidak ada imunitas sama sekali, ditambah lagi dengan kasus IBD yang merupakan kasus imunosupresif. Gejala klinis yang kita dapat amati di minggu pertama atau beberapa hari pertama itu tidak banyak, cuman gejala pernapasan merupakan gejala yang sangat dominan kalau di awal-awal kasus terjadi. Batuk adalah gejala yang sangat dominan di saat kasus terjadi. Ayam depresi merupakan gejala yang sangat umum dari berbagai penyakit ayam. Juga dapat kita amati mulai tingkat depresi ringan sampai depresi yang berat. Kemudian dalam waktu 4 hari 3 hari pertama juga kita melihat ada gejala saraf seperti tremor, gemetar, itu gejala saraf yang di awal-awal kasus. Jadi namun seiring waktu berbagai bentuk gejala saraf akan kita jumpai setelah melewati hari ke-7 atau hari ke-10. Pada kasus-kasus awal atau gejala klinis di awal kasus terjadi, kasus pernapasan atau gejala pernapasan merupakan gejala yang sangat dominan. Ayam batuk, kadang terjadi lakrimasi yang berlebihan atau kadang-kadang keluar eksudat dari hidung. Cuman secara gross patologi, iritasi atau hemoragis pada saluran pernapasan bagian atas merupakan gejala yang sangat dominan di awal-awal kasus ini terjadi, terutama di minggu pertama kasus mulai terlihat. Konjungtivitis merupakan gejala yang sangat dominan di awal-awal kasus terjadi, terutama pada ayam-ayam yang sangat depresi. Terjadi iritasi atau perdarahan di daerah bagian atas saluran pernapasan atau trakea, mulai dari faring, laring, banyak eksudat trakea yang sangat berlebihan. Ini terkadang mengganggu saluran pernapasan pada ayam kecil. Jika terjadi infeksi pada ayam kecil, terutama ayam-ayam broiler di umur-umur 12, 10, 8 hari,
maka infeksi saluran pernapasan ini dapat membunuh ayam. Ini adalah bursa Fabricius terlihat merah. Ini pada ayam umur 36 hari. Terjadi perdarahan pada bursa Fabricius. Memang pada awalnya ayam ini memang diserang oleh gumboro, namun kasus gumboro telah rendah di umur 28-27 hari. Sehingga kalau kita lihat gambaran bursa seperti ini memang gambaran dari infeksi dari PPND. PPND juga dapat menyebabkan rendahan pada bursa Fabricius. Pada gambar di video-video saya yang lain, saya juga menunjukkan bahwa kasus-kasus PPND yang murni juga dapat menyebabkan lesi yang mirip pada bursa Fabricius dengan gumboro. Jadi bukan berarti selalu didampingi dengan kasus gumboro. Pada kasus-kasus yang single atau kasus-kasus yang murni oleh PPND, perdarahan pada bursa juga dapat terjadi. Memang pada vlog ini sebelumnya ayam pernah terjadi kasus gumboro, sehingga untuk memisahkan ini apakah ada masuk gumboro atau gumboronya masih ada atau tidak, sebenarnya melihat umur ayam itu 36 hari, sedangkan kasus terjadi di umur 20 hari, ya kemungkinan besar ini adalah kasus dari PPND. Ini adalah gambaran dari Propenticulus dan gizzard. Kalau kita bandingkan dengan kasus awal tadi atau gambaran yang pertama di saat ayam tersebut kena gumboro, ini merupakan gambaran yang sangat berbeda. Di sini terjadi perdarahan yang sangat masif di bagian atas dari Propenticulus, perbatasan dari Propenticulus dengan Esophagus. Sedangkan gumboro, saat ayam tersebut kasus gumboro, jadi perdarahan di antara perbatasan gizzard dan Propenticulus, tepatnya di daerah ini. Ini merupakan ND, biasanya lebih dominan perdarahannya di bagian atas Propenticulus yang perbatasan dari Esophagus hingga ke bagian tengah dari Propenticulus. Kita dapat melihat dari gambar-gambar yang lainnya. Bagaimana kita membedakan ini dengan gumboro? Nah, ini adalah kasus gumboro. Terjadi perdarahan di antara perbatasan gizzard dan Propenticulus. Sedangkan pada ND terjadi perdarahan perbatasan Esophagus dan Propenticulus atau di bagian Propenticulusnya. Ini perbedaan antara gumboro dengan ND. Ini adalah gambaran Propenticulus. Jadi perdarahan pada Propenticulus sangat masif pada kasus PPND. Memang ini tidak menjadi patokan bahwa terjadinya lesi pada Propenticulus itu merupakan satu-satunya gejala ND. Beberapa penyakit lain juga dapat menyebabkan gejala yang sama. Maka untuk bisa memastikan ini ND atau bukan, kita tidak bisa hanya melihat dari perdarahan yang ada di Propenticulus. Ini adalah limpa, terdapat nekrosis juga pada limpa. Dapat lesi pada limpa, ini juga mirip pada kasus gumboro. Gumboro juga dapat menyebabkan gejala yang sama. Nah, ini merupakan gambaran yang sangat khas pada kasus PPND. Ini sangat khas sekali gambaran ini. Ini adalah lesi pada bagian atas Propenticulus, seperti gambar yang tadi. Kemudian ini usus 12 jari atau duodenum. Pada daerah sini, pada kasus ayam-ayam yang dipleksi, kita selalu menemukan lesi pada bagian duodenum, seperti hemorragis dan nekrosis. Ini kemudian di tengah-tengah usus, bagian yuyunum, juga terjadi lesi-lesi yang sangat khas. Ini sangat khas bentuk lesinya pada PPND. Ini sepanjang usus terjadi lesi-lesi. Ini juga bagian daerah-daerah jaringan limfoid, sepal tonsil, terjadi perdarahan, dan bengkak, bagian dalamnya terlihat nekrosis. Ini kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, ada perdarahan bagian
propagules, kemudian dari daerah duodenum selalu di bagian sini, kemudian di bagian tengah usus sini, kemudian di bagian fecal tonsil. Nah, ini bagian daerah duodenum. Ini lesi yang sangat spesifik pada PPND. Jika bagian duodenum itu kita buka, maka kita akan melihat seperti ada keropeng di bagian dalam duodenum. Ini merupakan jaringan yang telah nekrosis. Ini sangat khas pada kasus-kasus PPND dengan tingkat kasus yang berat. Kita hanya mendapatkan lesi-lesi seperti ini atau lesi-lesi yang khas pada jaringan saluran cerna atau usus kalau secara klinis ayam tersebut sangat depresi atau ayam terinfeksi oleh PPND, virus PPND dengan imunitas yang sangat rendah sama sekali. Namun kalau kita temukan kasus PPND dengan imunitas yang lebih tinggi, kita jarang menemukan lesi-lesi yang parah pada jaringan atau organ saluran cerna. Peternak tetap melakukan booster pada kandang kasus ini dengan harapan ayam-ayam yang belum terinfeksi oleh virus ND dapat mendapatkan kekebalan dari vaksin. Namun kenyataannya setelah dilakukan booster, virus challenge lapangan tetap menyebar kepada ayam-ayam yang tadinya belum terinfeksi. Seminggu kemudian gejala saraf muncul, maka pada kasus PPND sering kita amati bahwa gejala saraf torticollis dan seedling itu sering kita temukan setelah 7-10 hari kemudian. Gejala awal dari PPND pada ayam yang low imunitas yaitu depresi dan kematian mendadak dan gejala pernapasan. Namun setelah kematian itu terjadi, akan menyisakan ayam-ayam dengan gejala saraf seperti video ini. Ini terjadi setelah beberapa hari gejala klinis teramati. Gejala-gejala saraf. Pada ayam-ayam seperti ini, jika kita lakukan nekropsi, jika kita tidak menemukan lesi patologi yang sangat parah pada saluran cerna, berbeda dengan ayam-ayam yang mati mendadak atau depresi yang berat di awal-awal kasus. Kalau ayam-ayam yang menderita torticollis atau gejala saraf seperti ini, biasanya ini adalah ayam-ayam yang lebih memiliki imunitas yang lebih baik. Namun karena virus ini adalah virus yang ganas, maka tetap terjadi gejala klinis yang berbeda. 18-20 hari kemudian atau 3 minggu kemudian dari awal kasus terjadi, banyak ditemukan ayam-ayam yang menunjukkan gejala torticollis, gangguan saraf sangat masif. Hampir 80% dari kandang yang terinfeksi menunjukkan gejala saraf yang begitu hebat. Ayam-ayam ini tidak mati mendadak, bahkan kalau kita nekropsi, ayam-ayam seperti ini tidak menunjukkan gejala lesi patologis yang parah di organ cerna. Justru ini normal bagiannya. Kematian hanya terjadi karena ayam-ayam seperti ini sulit untuk minum atau makan sehingga kematian terjadi kematian kronis sebenarnya. Ayam kurus kemudian mati atau banyak dari ayam-ayam ini yang terjepit karena gangguan keseimbangan, terjepit di antara slide, kadang-kadang sayapnya terjepit di antara slide, sehingga kematian lebih sering terjadi bukan langsung karena virus endemi, namun gangguan keseimbangan yang menyebabkan ayam itu tidak bisa survive. Ini seperti ayam seperti ini, slide, kadang-kadang kaki ayam masuk ke dalam slide, terjepit. Pada ayam yang tidak menunjukkan gejala saraf, masih ketemukan juga ayam dengan gejala pernapasan,
ayam ini kurus, kemudian ada infeksi sekunder kolibasilosis. Sebagian ayam juga mati bukan langsung karena PPND, namun ayam yang mengalami kasus pernapasan, kemudian terjadi infeksi pada air sap, diikuti oleh infeksi oleh bakterial, terutama kolibasilosis. Nah, ini yang memperparah keadaan. Ini menyebabkan kasus-kasus kematian yang kronis oleh PPND pada ayam-ayam dengan imunitas sedang atau yang lebih tinggi. Namun pada ayam-ayam yang dengan imunitas yang lebih rendah, langsung ayam tersebut mati mendadak, bahkan dengan lesi-lesi yang parah di ususnya. Namun pada ayam-ayam dengan imunitas sedang dan menengah, jarang terjadi lesi-lesi parah pada saluran cerna. Hanya saluran pernapasan dan gangguan saraf itu menjadi gejala klinis yang dominan. Mungkin demikian pemaparan kasus kali ini. Saya akan mencoba nanti lebih detail menjabarkan kasus-kasus lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, bahan pembelajaran di ruang kelas bagi para pelajar dan bagi para mahasiswa. Silakan subscribe video ini. Kami akan selalu mengupdate, selalu mendisplay dan mengupload kasus-kasus lapangan sebagai bahan pembelajaran. Silakan subscribe, like, dan silakan share video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.